Minggir. Kita minggir itu bukan tersingkir, tapi kita menyelamatkan diri kita sendiri, ya. Kita sayang sama diri kita sendiri, karena kalau kita sakit, teman-teman cuma nengokin, cuma nanyain, "Apa kabar? Ya Allah, sakit, semoga cepat sembuh ya." Terus yang sakit yang rasain siapa? Kita. Ya, kita, bukan teman-teman itu. Terus kalau kita nggak punya duit, cerita sama teman, emang teman bisa bantuin? Nggak ada. Yang ada tahu nggak? Yang ada jadi bahan ceritaan. Sekarang dia lagi jual-jual barang-barang, Beb. Susah sekarang hidupnya, dia udah nggak kayak dulu lagi. Mulai pelan. Kalau dia WA atau dia chat-chat dia, jangan dibales, Beb. Takutnya nanyain duit. Padahal kadang temennya, namanya temen, kadang kita pengen cerita hanya sekedar meringankan beban pikiran. Yang ada nambah beban pikiran. Mendingan kalian tuh diem. Punya duit nggak punya duit, apalagi kalau kelihatan punya duit, datang semua temen. Datang semua temen tuh. Yang dari penjuru mana itu ya. Apalagi orang-orang yang suka manfaatin itu akan datang. Tapi ketika kita sudah tidak bisa dimanfaatin lagi, mereka akan mencari lahan baru lagi gitu. Aku bisa bener apa kelihatan miskin aja ya. Jadi aku ini wis terlalu nggak tegaan, jadinya dimanfaatin orang. Akhirnya sekarang jadi pinter. Bisnis pun naruh duit investasi, yang ada uang hilang, bisnis nggak ada. Ya pulanglah, wong bapakku masih di sana, makam ibuku di sana. Pulang aku ini. Aku ini anak paling hormat, dan aku bisa seperti sekarang ini karena apa? Karena kasih sayang Allah dan doa orang tua aku yang nggak henti-hentinya, nggak putus-putusnya, sampai aku mau dihancurin orang gimana, mau difitnah, ibaratnya yang satu Indonesia mau bawa, oh iya ya Sinta Bahir gini. Hanya mulut satu orang tapi akan menjadi satu mulut tapi akan menjadi ribuan mulut gitu loh. Tapi gak gampang juga kita mengikhlaskan itu semua. Akhirnya aku bilang, oh datangnya orang ini untuk ngomong gini, untuk aku hati-hati, untuk tidak mudah percaya sama orang, untuk tidak sembarangan kenal orang. Terus apalagi kalau dikenal-kenalin, nanti dibilang kalau kita kaya, lakinya itu kaya, dibilang dia kan kaya karena gue kenalin tuh laki, ya kan. Terus kalau kita kenalin laki itu kitanya susah hidupnya, mana ada dia akan bilang kayak gitu. Nggak ada yang bilang kan itu dia gue kenalin sama gue itu laki itu. Enggak. Kalau laki yang kaya terus kita hidupnya kaya, mana ada orang kenalin kita terus kita ketemu laki yang kaya gitu ya, terus dia bilang alhamdulillah ya dia gini. Nggak ada. Yang ada nih, dia sekarang hidupnya enak kan, gue tuh yang kenalin tuh. Jadi sifat manusia itu adalah mengungkit, ya, mengungkit itu dan latah. Orang-orang ini manusia tuh banyak yang latah. Kak, aku model talent tapi aku sering kena misalnya sama orang termasuk kru gara-gara aku nggak putih. Alah, putih ireng itu ciptaannya Allah, makanya dari kekurangan kita dibikin kelebihan. Banyak kok orang yang tidak sempurna pun, kalau cuman kulit doang ya, ada yang Allah ciptakan tidak sempurna dari lahir pun dia mungkin punya akal yang lebih ini, dia tahu kekurangannya, akhirnya dia mencari kelebihannya apa, yang akhirnya justru lebih terkenal daripada orang yang normal gitu loh. Aku aja, kalian tahu nggak, aku pertama dulu aku syuting, aku ingat banget, aku sama sutradara digini, goblok lu, sorry ya gitu ya, digituin, ditolol-tololin gitu. Terus dulu sama artis yang udah senior, dibilang aku nggak mau duduk sama figuran. Kenapa aku sampai sekarang mau ekstras kayak gitu yang figuran-figuran? Aku nggak pernah mengotak-otakan manusia karena syuting tanpa mereka nggak bisa jalan juga, gitu loh. Oke. Terus kayak sama kru tuh anggap temen, karena
Kita itu kalau kerja ya satu tim, bukan karena sorry ya kita artisnya terus kita semena-mena sama orang, nggak boleh. Kita itu satu kesatuan, ibarat badan itu ya ini ada tangan, ada kaki, ada semua itu loh. Kalau ada salah satu sakit kan nggak bisa jalan juga gitu loh. Sama seperti orang kerja, kita orang kerja itu ya kita butuh tenaga dia, kita kasih dia itu ketenangan, kepercayaan. Jadi mau kita naruh barang, lupa naruh di mana, kayak barang-barang berharga, nggak akan diambil. Kalau dia yang ngambil itu justru kadang-kadang dari orang yang kita kenal gitu loh. Kalau dari orang kerja dari dulu aku nggak ada. Dan aku selalu bilang sama orang-orang kerja, kamu tuh nanti kalau udah nggak sama ibu nggak ikut ibu, kamu bikin usaha, bikin apa, gituin. Kayak kemarin orang kerja yang udah lama kan di kampung, terus kan sekarang udah nggak kerja karena udah tua. Terus yang satu itu sakit. Aku kasih tahu ke adikku, aku bilang gini, jangan sampai kita itu zolim sama orang. Kita mau nerima orang itu kerja, kita ngasih duit karena dia masih punya tenaga. Tapi ketika dia sakit, kita lupa, itu salah. Kita harus ngurusin dia sakit, kita harus tanggung jawab ngurusin, gue bilang gitu. Prinsip hidup itu jangan pernah jahat, jangan pernah makan keringat orang, ngerti? Kita harus mengingat tenaga orang. Jadi gini, saat dia sehat dulu dia kerja sama kita. Saat dia sakit, aku selalu ngingetin adikku, itu dia sakit, udah tengokin belum? Ada rezeki dibagi. Jangan sampai kita lupa. Kita hanya mau gaji orang saat dia sehat, tapi saat sakit kita lupa. Dulu dia pernah kerja sama kita tuh, nggak boleh dilupain. Aku bilang gitu sama adikku, karena aku diajarin sama ibuku. Jadi ibuku tuh dulu ada orang kerja ya, jadi sampai meninggalnya itu, sampai cucu-cucunya itu kita anak-anak iuran gitu, nggak gede gitu, kumpulin, karena 9 anak kan, satu anak anda kan 50.000 kumpulin gitu, ketemu sama almarhum mbah yang dulu waktu kita kecil gitu loh, waktu kita masih kecil-kecil kan dia kerja di kita gitu. Kalau lebaran pun kita pada ngasih THR, kita ada bingkisan, ada uang kita kumpulin, ini dari uang dari anak-anaknya Bapak Ibu Bahir gitu. Jadi kita tetap nginget gitu, dan itulah pelajaran yang dari almarhum ibu aku ajarkan ke anak-anaknya sampai sekarang. Jadi kalau orang-orang yang sudah kerja bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun sama keluarga aku tuh, yang orang tua aku yang ngajarin bahwa kita nggak boleh hanya mau inget orang itu saat sehat. Kita harus ingat waktu dia sehat, dia kerja sama kita pakai tenaganya. Saat kita sakit kita harus ingat juga sama dia, kita harus care, kita harus peduli sama dia. Capek nggak kak? Enggak, sehat-sehat ya, alhamdulillah, terima kasih. Oh Mbak Ica itu kakak kandungnya aku, jadi setelah Mbak Ica baru aku. Dan sekarang dia gantiin posisi suaminya ya, almarhum suaminya. Terus dapat suami juga kades juga. Terus kalau ibuku bilang, kalau kita ngasih makan orang itu nggak akan pernah susah hidupnya, nggak bakal miskin kok. Ya, kalau ada rezeki, yang dikasih dulu adalah keluarga dulu, keluarga, tetangga, dibilang gitu. Baru orang lain. Jangan sampai kita membagi kok di luar tersohor namanya, wah itu orang suka bagi-bagi. Tapi keluargamu banyak yang nggak bisa makan, banyak yang putus sekolah, itu nggak boleh. Itu dulu tuh. Aku 9 saudara. 9 saudara. Prinsip ibuku tuh, bapak ibuku tuh luar biasa ya, yang mendidik anak-anaknya sampai sekarang itu sangat menghargai orang. Bahkan anakku aja, semua orang kerja sama aku, alhamdulillahirobbilalamin ya, sampai bilang, Bu kalau saya mah dititipin anak 5 model kayak Mas Arkan ini, Bu betah-betah aja gitu, anaknya nggak nakal Bu,
Dulu pakai jilbab ya kak, kayaknya emang iya, nggak kayaknya memang iya. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang juga gini, ada orang kadang-kadang kan hanya mengumpulkan harta aja, takut nanti susah apa. Semakin kamu pelit sama diri kamu sendiri, kayak untuk tubuh dirimu sendiri aja kamu pelit, pakaian kalau bisa beli yang murah gitu kan. Yang murah aja lah, yang murah gitu. Jadi dari tubuh kita sendiri pun harus dihargai ya, tapi harus mampu, jangan memaksakan. Tuh tikusku banyak banget, pengen aku racunin tuh situ. Kalian tahu nggak, aku kalau ke mall berusaha aku harus ambil uang cash, kayak orang di kamar mandi itu, toilet itu kan ngelapin kita mau kencing, ibu disiapin dilapin gitu. Terus kita ada uang lah gitu, mau 20.000 kayak mau 50.000 kayak kasih ke orang. Terus maaf ya kalau orang kadang-kadang suka main ke klub gitu kan, ke klub. Aku aneh kan pergi clubbing gitu, di kamar mandi lagi ngantri, orang ngantriin kita ngelapin toiletnya, itu kita harus tahu diri gitu loh. Jangan semena-mena. Tidak ada orang yang mau milih kerjaan itu, nggak ada. Kayak kerja di klub gitu kan, nggak semua orang mau kerja itu, terpaksa aja mereka ya kan. Kadang-kadang kayak temen aku gini, Beb udah Beb tadi udah dikasih gini-gini gitu kan. Terus aku bilang, gedenya 50.000 100.000 ngasih orang ya, aku gitu. Itu dia, kita nggak pernah tahu loh, pulang-pulang dia bisa beliin jajan anaknya, atau mungkin ada anaknya yang ulang tahun besok beli kue, atau di rumah nggak ada beras. Itu loh, kita tuh nggak pernah tahu. Jangan menghina kerjaan orang, apapun itu kerjaan ya. Terus orang kan suka menghina-hina orang ya, kayak maaf gitu, LC gitu. Nggak semua LC itu cewek nggak bener, mereka itu terpaksa kerja itu. Ada yang dia tulang punggung keluarga, ada yang dulunya dia KDRT, akhirnya dia menghidupi anaknya, ternyata anaknya itu cacat, berkebutuhan khusus. Dia cerita gitu. Jadi apa ya, buat aku tuh, makanya aku bilang gini, bahwa penulis buku takdir itu ya Allah yang terbaik gitu loh. Jadi manusia punya buku cerita takdir masing-masing, dan kita nggak bisa ngejalanin kayak orang itu, nggak bisa kita ngejalanin untuk jadi seperti kamu, nggak bisa aku gitu loh. Jadi kita nggak boleh ngejudge kehidupan orang, kita nggak boleh jadi juri kehidupan orang lain, nggak boleh ya, nggak boleh kita ngejudge kehidupan orang lain. Kalian tuh belum pernah masuk ke dalamnya situ. Kalau kalian mau tanya, aku udah pernah mana aku berteman dengan semua orang. Kalau orang bilang, ngapain sih kamu temenan sama itu? Kalau itu di posisi aku lagi temenan sama, ngapain lo main sama Sinta Bahir? Sakit nggak? Aku bilang, aku kan berteman dengan siapapun orang asal dia nggak jahat sama aku. Walaupun nantinya akhirnya aku juga kena, nanti kan akhirnya aku jadi korbannya juga gitu loh. Dan makanya kalau teman-teman aku, Beb lo mah ya beruntung ya ketemu laki juga lo baik gitu loh, nggak yang, mohon maaf ya, nggak tanggung jawab gitu loh. Laki-lakinya tuh yang bukan, kan banyak ya cewek-cewek yang mohon maaf gitu ditipu lah sama laki gitu. Aku sih alhamdulillah enggak gitu. Curhat ya kak? Enggak curhat, kita sharing, kita nggak boleh ngejudge kehidupan orang lain. Itu yang aku pengen berbagi sama kalian. Kalian mungkin nggak pernah masuk ke lingkungan situ, aku pernah duduk di lingkungan itu, dan makanya kita tuh nggak boleh mengejudge kehidupan orang lain, ya.
Nggak boleh ngejudge kehidupan orang lain. Nggak taunya kak, aku kerja gini terpaksa kak. Aku bilang, tapi kamu jangan terlalu menikmati kerjaan ini. Kamu harus ada batasnya. Maksudnya, oh oke, kamu harus cari modal gitu di sini, kamu karena udah nggak ini, udah kamu cari modal, abis itu setahun atau 2 tahun kamu cabut. Gue bilang gitu. Nanti kalau anakmu gede ya kan lihat kamu gini, gue gitu. Iya kak gitu. Jadi yang aku nggak suka itu sama perempuan-perempuan yang nggak tahu diri. Banyak cewek-cewek yang mohon maaf ya mengganggu rumah tangga orang, terus merasa dia cantik semena-mena ya kan, bahkan membongkar aibnya, kelakuannya lakinya. Yang korbannya siapa? Anaknya lah, istrinya lah, karirnya hancur lah. Dia juga punya orang tua lah, dia juga punya keluarga. Itu yang nggak dipikirin. Itu yang aku benci. Itu namanya orang jahat. Ya. Rebut suami orang yang mana? Aku gak pernah ngerebut suami orang. Aku dulu pernah dilamar sama suami orang dan aku menikah pun tak bawa ke kampungku, kampung halaman aku yang belum ada aspalnya, masih rolakan, masih batu-batuan, terus belum ada listrik. Tapi seorang luar biasa, dia bisa nerima aku. Karena apa? Ya itu sudah jalan takdirnya aku. Coba kalau aku dipakai sama orang-orang yang gak jelas, di semak-semak doang, atau dibawa ke hotel-hotel yang melati, ya kan? Mau jadi apa? Apa aku akan menjadi seperti Sinta Bahir sekarang? Enggak. Itu sudah jalan hidupku. Dan Allah pilihkan aku untuk milih orang itu nih. Orang yang jagain kamu, yang didik kamu, yang gini-gini. Mungkin itu, bukan mungkin, itu salah di mata manusia. Tapi Allah sudah memilihkan jalan hidupku ini. Enggak aku, mohon maaf, bungkus cowok atau dibungkus cowok terus dipakai begitu aja. Enggak kan? Gitu. Dinikah, ditata hidupku sampai aku menjadi seorang Sinta Bahir gitu loh. Dan aku pun tidak menghancurkan karirnya dia gitu. Walaupun dia marah-marah gimana, banyak hal yang aku tutupin. Kalau aku bongkar, habislah karir dia. Tapi aku tidak akan menghancurkan karir orang. Bagaimanapun beliau orang baik dalam hidup saya. Sampai sekarang pun kalau orang mau ngomong apa, beliau pernah ada dalam hidup saya dan orang baik. Ya, aku nggak akan pernah jahat sama orang. Ngerti? Kita harus ingat kebaikan orang. Kalau dia marah wajar, itu urusan hati, bukan urusan emosi. Itu hanya emosi seorang laki-laki yang merasa harga dirinya tuh karena dia cinta. Itu kan cinta, masalah hati. Sampai mohon maaf, ada orang yang sampai ngebunuh. Mohon maaf nih, itu masalah hati. Mungkin orang tersinggung, mungkin orang sakit hati. Ngerti nggak? Jadi ya sesuatu apapun tuh ada resikonya gitu loh. Kayak aku ya sudah, resikonya akan dianggap orang bahwa gue tuh cewek nggak bener gitu. Sampai kapanpun gitu. Dan kadang-kadang yang lebih sedih lagi gini, aku sama cowok ini udah setuju, keluarganya setuju, tiba-tiba dari pihak temen atau keluarga bilang, lu yakin mau kawin sama Sinta Bahir? Itu beban mental yang akan aku hadapi sampai nanti, sampai kapanpun. Dan akhirnya berterima kasih aku dengan orang-orang itu, yang aku menjadi perempuan yang kuat, aku mandiri, dan aku gak peduli lagi orang ngomong apa. Dan aku mikir gini, laki-laki, aku akhirnya melihat laki-laki, dia datang dalam hidup mau apa? Peran dia apa dalam hidup aku? Peran apa dia mau datang dalam hidup aku? Aku aja susah payah membesarkan anakku, susah payah mencari nafkah untuk hidup aku, menyejahterakan hidupku. Orang datang dalam hidup aku, sorry ya, kalau cuma mau nambahin dosa, nambahin beban pikiran, mohon maaf gitu loh. Mendingan aku hidup sendiri gitu. Dan mungkin itu terlihat menyakitkan buat laki-laki gitu loh. Tapi buat aku, ya kita ngomong apa adanya. Gitu. Hidup baru realistis gitu. Kalau kita dibilang matre, bukan matre, tapi realistis gitu loh. Dan kalau kalian gini, wah mbak gini, emang kalian nggak tahu gimana gue nolaknya?
Ada kan orang yang butuh pengakuan, butuh validasi. Kalau aku kan enggak butuh. Bahkan sampai sekarang kalian tahu namanya siapa? Enggak. Kalian tahu kasusnya gimana, diancamnya seperti apa, barang buktinya seperti apa semua? Enggak kan? Gue tutup semua. Banyak rahasia yang aku tutupin. Buat apa aku bongkar-bongkar untuk orang-orang? Apa keuntungannya orang-orang itu dengar? Urusannya urusan aku sama dia. Ini urusan hati, orang laki sakit hati, sudah. Aku baik dong. Nah, terus sama laki kalau nggak cocok, daripada aku ngata-ngatain nggak bagus-bagus, mending aku cabut, aku blok nomornya, aku hapus, selesai. Gitu. Kelihatan tua sekarang, ya iyalah, gimana sih, wong aku umur udah mau 40. Kalau dulu kan umur aku masih 20-an, sekarang udah 40, ya udah berapa puluh tahun. Emang muka kamu masih muda, masih seger. Muda aja belum tentu glowing kan kamu? Aku dulu marah kalau ada orang ngomong apa, marah. Aku ada orang ngomong apa. Sekarang aku, setiap orang datang dalam hidup aku, itu bukan sebuah kebetulan, tapi itu semua sudah diatur sama Allah untuk kita belajar atau kita memberikan pelajaran untuk orang itu. Terima kasih. Betul banget dong. Terus kan dulu adalah cowok gini, cewek-cewek itu kan harus realistis, kecuali dulu terlahir dari orang kaya. Loh, gue tuh dari orang nggak punya, tapi sampai punya apa, banyak perjuangan aku bisa menjadi seperti sekarang tuh nggak sekedar langsung dapet tuh, nggak, aku berjuang gitu loh. Terus saat punya uang juga aku menahan diri, nggak jalan-jalan kayak orang-orang keluar negeri, beli ini beli itu, enggak, nabung gitu. Ya kan? Kalau orang bilang sekarang, yang lu mah hidupnya enak yang dia lihat kan nggak lihat gimana kita menahan diri, gimana kita menahan sakit. Jadi kita tuh kalau belajar deh, kalau kalian memang sudah dewasa, kalian sudah bisa di fase di mana kalian melihat orang ini yang dulunya tuh nggak siapa-siapa dan jadi sesuatu. Kita harus berpikir seberapa banyak yang dia rasakan sakitnya, seberapa banyak yang dia ambil dari hidup dia. Kita nggak pernah tahu. Selain perjuangan ada peran si bojo. Oh iya, makanya perempuan gini, seorang anak tidak bisa memilih terlahir dari rahim, dari ibu yang seperti apa, dari keluarga yang seperti apa. Tapi kalau wanita yang pintar, dia akan mencari laki-laki yang benar, laki-laki yang pintar untuk keturunannya. Jadi bebet bobotnya harus jelas. Jadi ketika nanti anak ini lahir, jelas secara yuridisnya, secara silsilah keluarganya gitu loh. Ngangkang kakak, ngangkang. Ngangkang kakak, ngangkang. Oh becok ya. Tadi katanya bukannya ngangkang, kok ngangkang gitu. Ini tuh kalau mau cari apa namanya, pelanggan, jangan di ininya orang toh.
Iso apa manggil Mbah Huti? Iya iku kok wong wedok nggak punya harga diri minta vikol dombar uripmu. Lucu kan Mbak Sinta Bahir. Salam kenal ya. Iya, yo nakal-nakal tapi mbok yo aja terbuka banget. Masa meh dodolan awake kok nang anu ning lapake orang. Mbok pikir sini tempat dodolan apa? Iya, nggak ada. Pokoknya kalau kalian sudah di fase nggak peduli, terima kasih. Caranya menautkannya gimana sih? Wong aku ki gak ngerti, gak usah lah di tip kayak gitu di apa sih namanya di gift nggak usah. Tapi aku suka tak balikin ke gift yang itu orang-orang ini. Jadi perempuan itu yo harus bisa kerja, bisa punya penghasilan. Yang lucu ini kan sekarang gini loh, dia nggak punya apa-apa, tapi mau cari laki yang kaya, mau dihargainya enggak lah. Kalau pengen dihargain, apa Pak Sony males keparle males. Pak Sony mah ngomong doang. Diskon, aku ulang tahun di sana nggak diskon juga. Males Pak Sony. Mana bonusnya aku? Bis olahraga tadi aku. Si Saipul suka ini ya, aduh. Saipul seringnya di situ. Wis tak undang khusus. Istrimu mana? Ntar salah paham lagi. Orang kalau yang kenal aku tahu aku, nek sing nggak kenal. Iya, tapi sekarang kan istrimu tahu aku. Orang kalau udah kenal aku, orang tuh kalau udah kenal aku udah tahu. Ternyata bukan yang gitu ya Pak ya. Tapi paling seneng itu Pak dianggap orang nggak baik. Jadi cewek nggak bener itu paling seneng Pak. Tapi nggak iso. Emang ada siapa Pak malam minggu ini di Parle ada apa Pak? Iya, Bapak kasih aku bonus lah. Aku suka minta depan istrimu kan. Nih payah nih aku nggak di. Hari nek ngomong di belakang nanti salah paham. Ya kan? Nah gitu ya Pak ya. Nanti tak ngomong karo Rani. Jadi aku tuh gak pernah goda-goda orang. Orang-orang yang tergoda sama aku, Kak gigi dalamnya banyak yang berlubang atau efek cahaya. Kok yo jorok nih sini gigi berlubang. Gigi cantel. Apa tadi? Apa sih namanya? Kangkung, barman kangkung. Masa gigi berlubang? Punya duit jangan cuman muka tok dilus-lus, untune yo diresiki, wedele yo diresiki, yo. Itu kemaluannya juga dibersihin, yo. Ngerti? Jadi bersihin jangan cuman yang kelihatan tok. Semua nih, sak untu-untune.
Sok tahu lo Pak, ngikut campur. Udah Bapak, no kerja. Burani, no laki lo mainan nih, mainan TikTok no. Burani nih laki lo mainan TikTok nih. Ntar aku capture lo, kirim ngerani lo. Jadi dulu ada juga tuh ya laki-laki seneng sama aku, tak bilangin kalau kamu cinta sama aku berani nggak kamu izin sama istrimu. Bener loh, bertiga aku teleponan bertiga. Tapi ya enggak juga, padahal tak tantangin. Emang kadang laki kalau udah suka tuh kadang-kadang akal sehatnya nggak normal. Gendeng tapi itu orang, ih gila. Habis itu di belakang langsung istrinya bilang, Mbak Sinta kan orang baik, nggak mungkin. Oh iya, iyalah Mbak, nggak mungkin. Kalau emang saya mau ngapain, saya mending diem-diem di belakang Mbak. Gigi dirawat, rambut dirawat, wedel pun dirawat, kemaluan pun dirawat. Jadi semua dirawat sayang, harus dirawat luar dalam. Hati pun perlu dirawat. Dan cinta itu juga perlu dirawat. Cinta itu bisa berkembang, bisa berbunga, tergantung dipupuknya pakai apa. Pakai uang apa pakai rasa sabar. Sabar ya sayang, tunggu ya sayang, sabar ya yang ngerti-ngerti umurnya dhewe tuwa. Perempuan tuh jangan mau. Terus kalau ada laki baru kenal ujug-ujug ngajak nikah ya. Dilihat dulu nanti kalau nikah aku tinggal di mana, itu perlu tanya. Perlu ditanya. Terus gini, kamu punya tanggungan apa? Apa tanggungan membiayai orang tua, ponakan, nek dia duda juga bagaimana tanggung jawabmu ke anak. Terus tapi emang apakah uang solusi berumah tangga ayam? Iya, adem ayam Mas. Kalau orang no duit yo, oh pokoknya salah Mas. Salah semua. Mau gini mau kamu ngecas handphone cuman ini salah, pokoknya salah aja semuanya. Banyak yang sudah menikah, ada kan lihat berita-berita nggak? Ada gila itu orang jual istrinya. Kan apa? Duit semuanya. Itu malah lebih gila orang. Udah ada. Yo golek duit digolek bareng. Tapi itu memang kalau dari awal mau nikah itu harus diomongin. Jangan sampai nanti menjadi perpisahan karena nggak seperti ekspektasinya gitu loh. Jadi ngomong harus apa adanya. Ngomong apa adanya, kayak aku nih dulu, aku janda. Yo ada ini, punya tanggungan ini, diomongin semua. Pendapatan aku segini, itu yang tetap. Kalau nggak tetap ya kalau lagi syuting ya aku dapat duit segini. Kalau enggak ya aku punya uang cuma ngepas doang segini. Kasih tahu. Nek golek duit dewe turu bareng kepriye. Aduh, kok ada? Kok gratis ngono? Karena cinta. Mau sampai kapan cintanya? Ujung-ujungnya tuh capek, ngerti nggak? Karena kejadian dulu aku ada juga tuh. Orang matre biasanya rumah tangga nih juga nggak apa? Gak apa-apa Mas, daripada berumah tangga tapi koyo neraka. Aku lo nggak punya suami, yo orang ngemis-ngemis karo mantan bojoku yo ora. Aku tuh sama mantan suami nggak pernah ngemis-ngemis. Kalau dikasih uang buat anakku aja tak catet. Aku bilang nih,
buat bayar SPP anaknya segini, ini tak buat belanja susu, belanja jajan, jadi masih ada sisa entah 300.000. Bapak tak catat, ngerti nggak, bahwa aku tidak pernah makan uangmu, ngono loh. Itu punya harga diri. Kan sekarang kan gini, ada juga yang manfaatin, anaknya 3, bapaknya 3, satu anak dapat jatah 5 juta lah, 10 juta lah, enak. Ya elah, ora duwe suami, ora iso ngrasake nikmate sunah rasul. Emang sunah rasul tuh urusannya itu tok. Banyak zikir, ngaji, banyak, ngerti ora? Emang sunah rasul itu otake kowe tok. Banyak, makanya orang-orang tuh dipikirnya cuman itu aja diambil. Bar ngono mana uripe susah ngeblangsak, nyalahke opo? Takdir. Ya wis piye takdire ngene. Oh, uripmu. Sekarang itu nggak kayak zaman dulu. Nek zaman dulu itu orang ya dikasih makan mau tutuluyah aja nggak apa-apa. Lah anak-anak sekarang ngerti apa? Makanan online. Temennya anak sekarang kan pakai handphone. Anak-anak sekarang pakai handphone. Kamu nggak bisa beliin handphone. Ayo. Mumet ora, anak siji, anak telu, handphonenya telu. Bapaknya mboke nggo handphone kabeh. 5 handphone. Ya kan? Coba sekarang anak sekarang gede dikit minta motor, ya kan? Gede dikit minta motor. Cewek gede dikit ngerti skincare, ngerti baju model Korea-Koreaan. Nek zaman dulu kita dikasih bekasnya orang aja udah seneng. Lah anak sekarang mana mau, malu. Terus kalau orang bilang ya anak tuh bawa rezeki, iya. Tapi nek kita cuman mana tok nggak nyari duit ya rezeki gimana mau datang? Oh di dalam Islam aja kan berdoa dan ikhtiar. Ikhtiarnya penting punya anak-anak tuh bawa rezeki sendiri nggak ada, gitu loh. Yo udah bawa rezeki tapi kita gimana mau sebenarnya ada rezekinya karena kita nggak buka jalan rezekinya kita diam aja nggak mau datang. Tuh kan bener kan tuh dengerin tuh nggak dikasih malah bunuh ibunya anak sekarang tuh kan anak sekarang pada kurang ajar. Kalau kita dulu sama orang tua ora ilok bilang nggak boleh dosa, kita udah takut. Anak sekarang dosa kenapa emangnya? Apa katanya? Hukumnya apa? Anak sekarang kan gitu. Saking kebanyakan nonton teori-teori di media sosial. Ya. Dirusak otaknya anak-anak sekarang. Etika itu hilang. Ya kan? Rasa hormat sama orang tua nggak ada. Anak sekarang pulang boro-boro assalamualaikum. Kadang-kadang taruh tas langsung pergi sama temennya. Ibunya, di mana ibu udah masak ini, kamu udah makan belum? Nggak dijawab. Anak sekarang cewek juga sama, kamu di mana kok belum pulang? Nggak dijawab. Ditelepon nggak diangkat, pedih dimarahin. Kalau orang dulu baru panggil nama aja udah lari, padahal zaman dulu nggak pakai handphone. Sekolah anak-anak sekarang, ditegur padahal dia salah, ditegur kedisiplinan sama guru, lapor sama ibunya punya mental ngajarin anak jadi preman. Jadi gini, gak terima, merasa punya uang, anaknya benar, akhirnya anaknya apa? Yang dikeluarin bukan muridnya, gurunya sekarang. Jadi guru sekarang itu nggak berani kayak zaman dulu. Ini nggak bener, dicubit pinggang kita. Baju nggak dimasukin, dicubit zaman dulu kita sekolah. Kok sekarang nggak berani?
Harus yang lembut. Ayo, anak ganteng, masukin itu bajunya. Mas nggak, Kepeng, kamu nggak usah ngajarin hidup sederhana. Aku tuh dari kecil udah hidup susah. Ya, dari kecil udah hidup susah. Pengen makan bakso aja harus gendong sayuran ke pasar, ya. Terus aku merubah hidupku untuk menjadi hidup yang sejahtera, yang mapan. Kenapa aku pengen punya ini, punya itu? Biar aku dihargain laki. Biar aku nek dibuang sama laki selingkuh, laki apa, aku nggak akan pernah mikirin laki lagi. Itu orang bisa, jangan ngajarin aku, Mas, hidup sederhana. Aku hidup dari dulu wis kayak gini, nggak pernah aku yang gimana. Ning kampung balik aku pakai jilbab, nganggo dasteran, makannya makan makanan kampung. Bahkan aku suka makanan khasnya. Pengen beli sepatu, pengen beli buku, ngambilin kopi pelocohan itu loh, tai luwak. Loh, susah opo sampean oplas ratusan. Operasi dari mana, Mas? Aku nggak operasi, alhamdulillahirobbilalamin sama Allah. Kalau tas branded, aku mampu, bukan untuk pamer kok. Aku mampu, aku beli mampu, bukan untuk pamer. Aku mampu, punya kemampuan, ya sudah. Kan aku bilang, beli sesuatu sesuai kebutuhan dan kemampuan. Kamu butuh, nggak mampu beli yang mahal, mampu yang murah, ya wes. Hemat pangkal sugih, Mas, nggak usah ngajarin aku. Aku udah hemat, Mas, bisa beli apa-apa cash itu ya dari nabung. Hemat, Mas. Orang dikit-dikit ada duit, beli tiket, promo, pergi ke luar negeri. Aku tak tahan, Mas. Bisa punya ini, punya itu. Nahan diri. Sampai mesti hidupnya belum tentu hidupnya mulia. Orang kadang cuma bisa nulis, bisa ngomentari hidup orang. Belum tentu kamu hidupnya itu lebih enak. Sampai niku foya-foya tok kok gadun, alhamdulillah, Mas. Ini azan. Semoga aja ada gadun yang ngasih duit aku banyak ya, Mas. Ya Allah, gadun. Lama ini gadunku itu pipiriko, manajerku. Kadang honor lama banget turun, ya kasbon dulu, begitu turun honor kadang-kadang ya Allah numpang lewat doang duitnya, ya rasain gitu juga. Ya, aku sekarang pengen makan di restoran, pengen makan di mana. Ya Allah, Mas Gepeng, mukamu ya Allah. Gadun sekarang ingat, selera makan orang beda-beda. Paham? Enggak. Raine kok ngono, astagfirullahaladzim, ora oleh. Abang Ray, aduh. Ya pokoknya semangat, jangan berkecil hati. Bahwa sebenarnya Allah masih ngasih, kalau kita dikasih sakit berarti Allah masih ngasih kesempatan kita untuk bertobat, untuk kita hidup lebih baik ketika kita kembali ke Tuhan. Benailah, Mas, mau capek-capean jadi pindah jadi ani-ani jadi apa lagi nanti, lakor. Benailah, Mas, urusannya, Mas. Jadi lakor nanti jadi senior. Benailah, Mas, gak urus aku. Normal hidupnya apa adanya padahal cantik. Ya
Salam kenal dari Semarang. Wih, Semarang yang dia aku Banyumanik loh. Belum. Bontang Kalimantan Timur. Wow, kapan pulang Wonosobo Mbak Sinta? Aku kayak minggu depan pengen pulang sih. Astagfirullah Jessica, kamu ini kok yo cewek-cewek ngene iki kok do metu kabeh nek kita live. Heran aku. Aku heran iku wedok-wedokan iku tuh. Kotangan rok. Video call yang laki-laki kesepian video call, laki-laki kesepian video call. Iyo, wis tak bloki kabeh. Kok podo mlebu kayak gini ngono malam minggu kalian kesepian apa gatel ngono garu nggo garpo lho. Ngono-ngono kok ya masuk ke lapak-lapak ya. Biarin aja lah Mas, aku nggak menarik, aku nggak butuh laki Mas. Laki buat aku dalam hidup aku bonus. Bentar lagi aku ngeluarin single bahwa aku nggak pernah ditinggalin lagi, aku yang meninggalkan laki-laki. Perempuan, aku pesen buat perempuan di luar sana, kalau kalian sudah tidak dihargai, apalagi kalian itu menunggu chat dari laki-laki, terus chat laki-laki alasan ini alasan itu, mundur. Ingat, masih ada di luar sana, masih ada Allah mempersiapkan laki-laki yang lebih baik ya. Kalau kalian tidak dihormati, tidak dihargai, mundur. Gak pengen Mas, sing seneng aku malah kebetulan itu umurnya itu masih di bawah aku. Ada yang 5 tahun di bawah aku, ada yang umur 28, 31, 34. Kalau kalian mau tahu, laki orang banyak juga yang suka sama aku, nek aku mau. Tapi lihat aku malam minggu sendiri, tadi habis pedal, besok lari, besok ya kalau punya duit sekali-kali driving yang murah-murah aja, cari yang murah banyak. Kalau yang mahal kan karena orang mau gaya-gayaan, baru ngono mumet bayar kartu kredit, ya kan? Oh, itu apa adanya aja, sesuai kemampuan, ya. Sesuai kemampuan, hidup itu sesuai kemampuan. Dan teman-teman aku dari dulu bukan siapa-siapa, ternyata jadi orang terkenal, jadi orang ini masih inget aku jauh-jauh dari selalu Neven. Tadi ada teman aku juga tuh, Datin, itu teman aku juga tuh Datin, udah jadi sama orang Malaysia, tadi masuk kan di live-nya aku gitu. Kok nggak percaya? Saksinya banyak, tanpa menyentuh, tanpa bertemu, mereka aja bisa transferin aku. Mau apa? Dan kalau orang yang deket aku, bener-bener kenal aku, percaya, di lokasi syuting gue bisa teleponan sama temen aku gitu ya, gue gini bisa, itu terbukti. Opo meneh ki ngomong rak jelas juga. Kak Sinta dulu aku kenal waktu main di cafe Astro Java Mall, Kak. Baik banget sumpah, nggak bohong. Iya ya, zaman dulu itu awal-awal karir aku, itu aku masih SMA kelas 1 itu ikutan lomba dance kan. Aku lomba dance di Astro itu kan dulu. Terus dulu di E-Plaza ada lomba juga kan. Terus dulu di Semarang itu 2008 ada pemilihan Miss Celebrity yang seluruh Indonesia itu. Aku ikut juga loh. Tuh. Sulis, wah ikut. Aku juara 2 ya dulu ya. Jadi kalau aku bisa dance, aku bisa foto-foto. Kalau foto-foto Semarang dulu ikut itu Afi Salon yang bridal itu ya, bridal itu kan. Menang gini-gini. Aku lomba loh. Fotoku terpampang nyata jelas di Simpang 5. Saksi-saksi perjalanan hidupku. Untuk menjadi seperti sekarang itu gak gampang. Masa sih tanya orang E-Plaza, pemilihan Queen of Party 2007
Fotoku gede banget. Enggak. Nggak usah lah ngasih gini-gini. Kan aku dulu ikut lomba. Mbak pikir aku jadi sekarang ini nggak ikut lomba? Ikut lomba juga. Belum. Terus dulu ikut di Rudi Hadiswarno yang ada Setiap Budi ya. Ada mana sih tuh yang serondol? Ada serondol, aku juara 2. Ngene-ngene ki wis ikut-ikut biyen ikut-ikut lomba ngono lho. Iso nari. Ya dulu aku ikut lomba nari, lomba model, catwalk. Terus foto. Ya gitulah perjuangan, kan nggak ada yang orang langsung jadi orang itu, nggak. Betul ya Allah, dulu hadiahnya berapa ya, 500.000 apa berapa ya, lupa aku. Yo ngerti, wong biyen aku tinggal nang Jatiraya. Terus iya. Terus aku ikut-ikut lomba loh ngene-ngene iki. Terus jujur aku dulu tuh lulus sekolah nggak tahu ya, orang tuanya nggak mampu gitu. Aku SPG-an. Ya Allah, ngekos tuh, ngekos di Serondol. Kasurnya tipis banget, tanteku nangisin aku, tau nggak? Tuh kan, aku aja udah lupa tuh Sulis, aku udah lupa pokoknya. Itu aku dulu di Simpang 5 pernah jadi SPG itu ya. Sehari 125.000 dulu. Itu disenengin dokter dulu aku, wong Surabaya, dokter. Gitu. Wah, dibilang gini, kamu sekolah tinggi-tinggi cuma dapat anak lulusan SMA. Tuh. Aku pernah ngerasain gitu. Diajak dikenalin ke keluarganya. Aku duduk di ruang tamu, dia di ruang tengah gitulah, tapi ngomongnya tuh sampai kedengeran aku, itu sakit banget. Makanya itu justru aku tuh karena makanya aku bilang kita itu jangan melihat orang hidupnya enak. Sudah berapa sakit yang dia lewatin, udah berapa hidupnya dia, bagian dari hidup dia diambil gitu loh. Ya, aku udah pernah rasain gitu. Akhirnya hinaan-hinaan dari orang itu cambuk untuk aku menjadi seperti sekarang. Aku gak akan sakit hati. Aku so thank you sama orang-orang yang pernah nyakitin aku. Terima kasih aku. Bahkan difitnah. Sampai ibaratnya, oh cewek gak bener, cewek bugingan, cewek ini. Gak apa-apa aku. Tapi sampai sekarang bisa gak orang pada bawa aku? Ya kan? Orang mau kenal aku aja, kalau gak yang bener-bener deket. Hidup mau kemana aja, ya. Yang penting kita jadi diri sendiri, menghargai orang kerja itu. Orang kerja tuh nggak harus cuman di rumah. Jadi adalah dulu aku lagi arisan temen, jadi minjem powerbank kena cas, ngoceh-ngoceh, malu loh aku. Aku kalau ada orang yang ngoceh-ngoceh gitu, jujur ya, aku suka malu gitu. Orang-orang kerja ini kan dia hanya peraturan yang diperlakukan dari bos gitu loh. Kalau kamu marah-marahin orang kerja, kalau itu di posisi kamu, aku selalu memposisikan orang lain itu aku, ngono loh. Jadi aku kalau apa yang menghujat orang atau apa gitu, mikir gitu loh. Gitu. Aku dulu pacaran ya, punya pacar dokter gitu. Bapak Mi dikenalin tuh, dibilang gini,
Kamu sekolah tinggi-tinggi pacaran sama anak lulusan SMA, kerjanya cuman SPG. Itu. Enggak operasi. Jadi mungkin sekarang tante sudah lihat aku ada di TV. Orang-orang yang dulu kayak meremehkan aku, ya, nggak apa-apa. Aku bangkit dari rasa sakit itu luar biasa. Jadi saat kita di atas pun kita nggak akan sombong. Kita tahu rasanya disakitin orang, tahu rasanya difitnah orang, tahu rasanya nggak dihargain orang. Kalau dapat istri karena duit, pas nggak ada duit nggak dapat jatah lah. Gue nikah opo? Nikah hitung dodolan apa nikah hitung-hitungan? Sudah tadi aku makan penyetan. Tapi terus kayak sekarang ya, sekarang itu kadang aku ketemu cowok nih, cowok belum tahu nih cerita hidupku atau gimana. Aku tak ceritain semuanya gitu. Justru laki-laki tuh kadang teman-temannya, keluarganya nerima aku, dia nerima aku. Lo yakin mau nikah sama Sinta Bahir? Yakin lo jalan sama Sinta Bahir? Itu orang sering gituin aku. Itu yang beban mental yang aku harus tanggung sampai detik ini. Tapi ya nggak apa-apa. Bahwa hidup itu kita harus, kalau kita dikasih enak terus, kita nggak akan jadi orang yang sadar. Takutnya kita jadi orang yang sombong. Jadi kita tahu diri, oh iya, ya alhamdulillah. Tapi aku percaya bahwa Allah itu akan mempersiapkan aku laki-laki yang tidak melihat latar belakangku. Dia akan melihat yang apa yang dia lihat sekarang, dan dia akan membuat aku menjadi lebih baik, menjadi wanita yang solehah, yang terhormat gitu. Iyalah. Tapi tahu nggak, aku pernah juga waktu awal-awal itu di ruangan syuting dulu lah, adalah gitu ya men. Aku nggak mau duduk sama figuran. Aku pernah gitu, sakit kita. Aku nangis di kamar mandi. Ini ceritaku, pengalamanku. Ada yang bilang, ya Allah, suatu saat aku akan duduk sama dia, posisiku sama, bahkan mungkin aku lebih tinggi dari dia. Bukan kita sombong, itu doa. Itu doa. Dan akhirnya bener, aku bisa diundang di bintang tamu, duduk bareng sama orang itu. Dan sekarang orang itu udah gak ada lagi sih, nggak namanya udah hilang. Gitu. Jadi kita nggak boleh ngejudge kehidupan orang, kita nggak boleh menjadi juri kehidupan orang. Mbak, aku dulu pernah ngerasa kayak gini. Aku dari hidup enak terus jatuh, benar-benar jatuh. Aku pernah bilang, ya Allah, apa aku mampu ngelewatin ini semua? Apa aku bisa? Tapi aku percaya sama Engkau ya Allah. Aku percaya, aku hanya Engkau yang aku percaya ya Allah. Itu satu persatu aku bisa ngelewatin, dan satu persatu bisa lah. Terus kalau sekarang aku nangisnya itu, nangis, ya Allah, terima kasih aku bisa lewatin ini semua. Terima kasih Allah selalu ada untuk aku sama anakku. Terima kasih ya Allah, Allah selalu ada untuk aku dan anakku. Udah gitu aja aku. Kalau dulu nanya, ya Allah, apa aku mampu ngejalanin ini sendiri? Apa aku bisa ya Allah? Berarti kan kita meragukan. Hanya doanya aku ganti, ya Allah, aku percaya sama Engkau bahwa semua ini adalah milik Engkau. Gituin. Dan aku bisa seperti sekarang itu berkat Allah sayang sama aku dan doa orang tuaku. Ya. Jangan pernah meremehkan doa. Apalagi kalian yang masih punya orang tua yang lagi sulit cari kerja, datang sama orang tua. Kalau memang gak bisa datang, telepon. Setiap mau keluar rumah,
Minta doa sama ibumu. Aku pernah di titik susah. Almarhum ibuku masih ada. Pulang aku sama ibuku cuma dilus gini, Ger. Insya Allah uripmu mulya, Ger. Tuh, luar biasa. Makanya apa? Aku nggak berani. Iya, aku nggak berani bikin orang tua aku nangis. Kak, tips dong ketika kita dihina orang yang baru naik level. Anggap aja itu cambuk untuk kita sukses, ya. Karena itu cara Allah lagi nyambuk kita. Tuh, lu bisa kamu tuh bisa ini, bisa sukses kayak dia, bahkan bisa lebih gitu loh. Curhat terus, ini bukan curhat, kita ini sharing. Aku berbagi pengalaman. Kalau curhat itu gimana ya hidup gue ini kayak gini sekarang ya, ini curhat. Kalau apa yang sudah aku jalani dan aku lewatin, aku sharing di sini. Siapa tahu dengan hanya sekedar nonton TikTok, tapi ada orang yang mengalami seperti aku yang pernah aku lewatin dulu. Ya, pernah aku lewatin dulu yang aku ceritakan sekarang. Terus tiba-tiba orang ini nonton aku, terus dia ketemu jalan rezeki, jalan pikiran. Dia nggak mau lagi bingung mau cerita sama siapa, dia nonton ini. Terus tiba-tiba dia oh iya ya, ternyata hidup yang begini nggak cuma aku doang gitu. Oh ternyata ada orang yang pernah di posisi aku ya, itu. Kamu dari dulu hidupnya udah enak enggak? Karena aku tidak pernah menceritakan susahnya, sedihnya. Kamu juga enggak pernah lihat bagaimana perjuangan aku. Pagi-pagi jam 4 harus masak, bapakku sakit. Aku itu harus mandiin bapakku. Saksinya masih hidup semua orang di sini di komplek aku. Sebelum syuting aku mandiin bapakku dulu. Ya, bapakku sakit sampai sembuh, sekarang udah sehat. Dan yang lebih menyedihkan saat apa? Anakku demam tinggi, aku nggak punya mobil, ya. Aku membawa anakku ke rumah sakit, nunggu taksi lama. Tuh, nangis nggak lo? Nangis. Dan sedih lagi saat aku harus lokasi syuting, nelpon aku, callingan jam 9 pagi, dan aku tuh peran utamanya. Aku yang ditunggu-tunggu orang, tapi anak kita sakit, kita nggak bisa bawa ke rumah sakit. Aku ketemu sama kakakku yang pertama, ketemu di depan makam Pondok Ranggon. Aku bilang, Mas, tolong Mas bawa anakku ke rumah sakit. Itu segitunya. Nggak banyak orang. Buat apa? Aku cerita gini bukan untuk butuh kasih sayang, perhatian sama kalian, nggak. Aku udah melewatin itu semua, Jadi mungkin orang yang di luar sana yang lagi nonton aku, ya, nonton aku sekarang, bisa jadi mungkin kalian lagi merasakan seperti apa yang pernah aku lewatin itu. Ya, kalian pernah lagi di posisi yang pernah aku lewatin, dan sekarang aku sudah bisa lewatin itu semua. Ya, aku bisa lewatin itu semua, dan aku bisa punya ini. Itu nggak gampang. Bukan aku dan kalian tahu, mungkin ada yang sebagian orang tahu, ya. Lihat aku pernah jualan makanan, sampai para laki-laki godain aku. Kamu kan cantik, untung berapa sih ini? Udahlah, pacaran aja sama aku. Jawaban aku apa? Makasih bang. Yang penting berkah buat ngidupin anak. Ya kalau dibonusin alhamdulillah, ikhlas yang penting. Insya Allah saya mau ngidupin anak dari uang halal. Itu. Tapi dari situ malah justru mereka respect, sering pesen dari temen ini, sampai dapur Arkan akhirnya besar kan. Itu loh, salam kenal. Nah, padahal ada orang kerja, ada suster buat anakku, ada mbak yang kerja. Tapi aku tuh pagi-pagi masakin bapakku. Jadi aku tanya, malam ini, besok nih, hari ini aku nanya, Bapak besok mau makan apa? Jadi besok pagi tuh udah aku masakin brongkos, tongseng.
Siapa nih? Saprul Jeprol. Wis mas, gak usah ngajarin aku. Aku kalau lagi gak kerja, gak punya gaji, ya, aku gak ngutang-ngutang sama orang. Ya, itu dari mana? Dari aku before, iya, aku nabung. Saat aku punya uang aku nabung. Itu aku tahu bahwa rezeki tidak selalu datangnya sama. Ya, datangnya nggak sama. Jadi aku sudah tahu aku harus nabung di mana. Dan insya Allah kalau Allah meridhoi semua hidupku ini, insya Allah ya, semua ini campur tangan Allah. Insya Allah tuanya aku nggak akan ngerepotin keluarga, nggak akan. Insya Allah aku udah mempersiapkan itu semua buat hari tua aku. Bahkan insya Allah kalau aku mati dalam kondisi tubuhnya utuh ya, insya Allah aku dimakamkan di sebelah makam ibuku dari tanah yang aku beli sendiri, insya Allah. Jadi kita nggak boleh takabur, kita nggak boleh sombong bahwa semua ini adalah Allah. Haruslah nabung buat hari tua. Satu, dari muda aku udah suka nabung, jadi jangan diajarin. Karena orang tua aku sudah mengajarin aku yang luar biasa. Dan alhamdulillah 9 anak. Kalau mau kalian tahu, alhamdulillah tidak ada yang jadi orang susah. Kakakku yang nomor 1 bentar lagi pensiun. Itu 9 anak sukses ya, alhamdulillahirobbilalamin. Standarnya orang hidup apa? Punya kerjaan yang jelas, punya rumah, punya keluarga, punya kerjaan yang jelas. Tuh, yang hebat adalah orang tuaku. Betul. Bapakku, aku nggak ada ajarin dulu. Bapakku beli triplek. Zaman dulu itu pembagian namanya porogapit. Bapakku ngajarin anaknya, belajar baca dari bapakku. Ya. Insya Allah. Jadi kalau bapakku tuh pendidikan nomor 1. Anak isongo, kadang-kadang semuanya nggak kebagian ngambil rapot. Ranking 1, ranking 2 anaknya pinter-pinter. Kalian mau tahu? Kalau zamannya ujian, iku namanya anak banyak, ada yang kelakuannya itu belajar di kebun gitu, mau tidur. Kalau udah asar, anak-anak suruh belajar. Maghrib ngaji semua. Dititip-titipin ke orang. Saking susahnya, kalian mau tahu? Mungkin anak-anaknya bajunya yang dipakai itu aja. Karena orang tuaku mengajarkan anak-anak itu sekolah, bapak ibuku tuh bilang bahwa gini, kalau kalian kaya harta, hidup dimanapun kalian nggak akan kalau kalian kaya harta, tidurnya nggak akan tenang. Tapi kalau kalian kaya ilmu, hidup dimanapun nggak akan bingung, nggak akan susah. Apa yang kamu mau kebeli semua kalau kamu berilmu. Tuh. Ya. Aku sudah dewasa, sudah tua saat aku dulu syuting film ya. Kalian tahu nggak syuting film? Mungkin satu Indonesia, wiku filmnya kok nggak cawet tok ngono, pakai cawet karo kotang tok ngono. Ibuku orang kampung ya, cuman bilang apa ke aku? Kamu udah dewasa, itu kerjaan kamu, itu pilihan kamu. Ya, tapi kalau pulang kampung ke sini, sewajarnya orang di sini pakaian. Kalau itu udah dunianya kamu mau di sana. Dimanapun nggon, kata ibuku, dimanapun tetap jangan pernah tinggalkan sholat. Itu aja pesannya ibu. Terus yo nek cah wadon ojo gawe aib keluarga, ojo sampai meteng di luar nikah.
jangan sampai meteng, jangan sampai hamil di luar nikah, karena iku aib yang akan dibawa seumur hidupmu sampai nanti tuanya anak itu pun naik ke bawah-bawah. Betul. Sholat ojo ditinggal, kata ibuku. Jadi sejauh manapun kamu pergi akan kembali lagi. Gitu. Ya, aku thank you sama bapak ibuku yang mendidik ibuku. Bapakku keras. Kalau zaman dulu aku teman-teman nongkrong nonton dangdutan, ono 17-an ada acara apa itu, lengger lah apa gitu ya. Itu apa sih dulu ya? Yang wayang-wayang itulah, aku nggak ngerti. Emang aku nggak tahu. Orang kok bilang pulang Wonosobo kemana aja, enggak. Aku pulang udah kebiasaan, pulangnya di rumah gitu. Kok keluar ya sama keluarga makan terus balik lagi ke rumah. Memang sudah dididik dari kecil. Aku model kayak gitu, kayak di pinggir alun-alun ada dangdutan, ada apa sore-sore malam-malam ngono, terus diboncengin motor macam cowok, iso dibotain sama bapakku, iso digebukin sama bapakku. Kok bapakku tuh orangnya keras, didikannya kayak militer, disiplin. Kalau ibuku bahasanya lembut. Ibuku tuh mengajarkan bagaimana kita mensyukuri, kita berbagi, dan perempuan itu harus punya penghasilan. Kalau nanti kamu menikah itu kan jodoh itu adalah hoki-hokian ya. Tidak semua orang dapat suami yang baik, yang kaya. Tidak semua orang itu dapat mertua yang baik. Tapi kalau kamu perempuan punya penghasilan, kamu beli bedak, kamu beli baju, nggak diplerokin mertua, nggak diomongin ipar, nggak dipaitu bojo. Dipaitu itu apa ya? Namanya apa sih? Kayak yang uangnya habis buat apa aja, itu apa sih namanya? Diungkit-ungkit apa sih itu namanya? Jadi alhamdulillah 3 anak perempuan itu dididik dan sampai bisa cari uang semua. Ya. Kakakku perempuan nomor 2 ya. Dia sudah dari susah sama suaminya sampai bangun punya pabrik selimut ya dulu. Terus dia ada saudara dari pihak laki-laki, ada saudara perempuan bantuin di pabriknya, tahu nggak? Malah meteng sama suaminya. Kakakku harus bawa anak 3, cerai, ditinggal itu lakinya, semuanya ditinggal. Dia cuma bawa anak doang 3. Tapi karena dia punya keahlian, punya keterampilan, akhirnya pelan-pelan dia bikin salon ya sama saudaraku. Jadi gini, benar sih kata ibu, kalau kita kaya harta, hidup kita nggak tenang. Tapi kalau kita kaya ilmu, dimanapun hidup kita bisa hidup gitu loh, bisa cari makan. Terus perempuan harus bisa cari duit sendiri, punya penghasilan, jadi nggak disepelein sama laki-laki ya. Kok laki-laki macem-macem, bukan kita yang dibuang laki, kita yang buang laki ya. Kita yang buang laki, sakit emang iya sakit, tapi bukan kita yang dibuang, kita yang buang gitu loh. Itu diajarin. Jadi aku berbagi ini ya, bukan aku lagi ngoceh lagi, siapa tahu dengan perjalanan hidup aku, sharing-sharing begini bisa kepake juga sama cewek-cewek di luar sana, bisa kebuka mata pikiran kalian gitu. Nah tuh punya salon ya kan. Kamu saudaranya Mas Tova kak yang punya salon Ladiva Tembalang Semarang? Betul, dulu sama Mbak Ati. Mbak Ati itu kakak aku yang nomor 2 ya. Jadi apa ya, kita nggak takut untuk ditinggalin laki-laki. Bukan gini loh, perempuan ini, kita perempuan bisa cari uang, bisa ngurus laki ya. Terus kalau kita sudah tidak dihargai, tidak dihormatin, buat apa lo nangis-nangis? Nangis-nangis pun nggak akan bisa balikin tuh laki. Perasaan laki sudah mencintai perempuan lain. Buat apa kita nyuruh dia, maksain? Akhirnya dia tetap bertahan sama kita, tapi cintanya sama sana kita hidup terus ngapain? Ya kan? Ada suami tapi seperti tidak ada suami. Mendingan kita nggak ada laki. Buat apa?
Dan laki-laki di luar sana harus menghormati dan menghargai perempuan. Jadi kalau adikku atau kakakku kenapa-napa, curhat nih sama aku, kita sekandung nggak kalau memang kakak kita salah atau adik kita salah, kita nggak belain keluarga kita. Kita nggak belain keluarga kita. Kalau memang kakakku atau adikku yang salah, kita nggak belain itu. Kita angkat nggak nih teleponnya? Angkat nggak? Suruh diangkat teleponnya. Di grup keluarga 9 saudara dihajar. Di grup itu dihajar. Kamu nih kurang bersyukur apa, gini. Jadi kalau kalian mau lihat kerukunan keluarga aku, itu karena didikan orang tua. Karena orang tua bilang, aku nggak bisa memberikan warisan seperti orang tua lain yang bisa memberikan rumah, memberikan mobil, tanah, enggak. Ibu mohon peninggalan orang tua itu nanti kalian guyup, rukun, akur. Cuma ditinggalin ilmu bagaimana kita menghadapi kehidupan di dunia ini, ya. Jadi kalau iparku telepon aku, Mbak, gini, emang langsung tak belain adikku? Enggak, Dek, masmu gini. Terus aku tak tanyain, ngapa sih mas gitu gini. Enggak, ini udah tua juga gini. Jadi gitu. Terus nanti di grup keluarga itu 9 anak, udah semua cuk ngene. Di keluarga aku tuh gitu. Jadi tidak ada bedanya mana ipar, mana saudara kandung tuh nggak ada, sama semua. Ya, makanya kita sebagai orang tua juga tingkah laku kita apa, kita pikir-pikir dulu gitu. Kita harus jaga mulut kita, tingkah laku kita, karena itu yang akan diingat sama anak-anak kita. Seperti kita dulu guru pesan apa lupa semua, tapi pesan dari orang tua akan kita ingat sampai kita jadi nenek-nenek, jadi kakek-kakek, semua kita ingat pesan orang tua kita. Ya kan? Apa yang dilakukan orang tua kita ke kita juga kita ingat semua. Ajarkan anak untuk berterima kasih sama Allah, berterima kasih dengan orang-orang di sekitarnya. Itu diajarkan bagaimana dia menghormati orang, bagaimana bertamu, bagaimana main di rumah temen. Itu harus kita kasih tahu ke anak-anak, ya. Kita nggak boleh cuek sama anak-anak. Terus yang lucu lagi, kalau kita ngajar, ayo sholat, tapi orang tuanya sambil main handphone. Belajar, tapi orang tuanya sambil megang handphone. Di meja makan kok megang handphone, tapi orang tuanya sendiri sambil nyekrol handphone. Jadi kalau mau memberikan contoh ke anak, ya diri sendiri harus melakukan apa yang mau dicontohkan ke anak. Gitu sayang. Terus kalau kita jadi orang tua, anak sekolah diajarkan seperti ada teman jatuh dianggapnya lucu, ya kan? Bukan, itu bagian dari bullying. Aku bukan ustazah. Kita sharing, aku sebagai anak dari orang yang biasa tapi dididik untuk menjadi orang yang luar biasa dari orang tuaku. Terus aku sharing. Aku dulu sering ikutin Mbak Sinta live di IG pas anaknya masih kecil, pas masih bisnis nasi perang itu kan. Bagian dari perjuangan hidup aku. Hanya segelintir orang-orang melihat itu dari sisi perjuangan aku. Orang taunya, tapi manusia itu paling bisa mengingat adalah kesalahannya, adalah
karena aku pernah menikah jadi istri kedua tuh jadi terus salah terus gitu loh. Padahal itu bagian dari perjalanan hidupku. Apakah aku mengulangin lagi? Tidak. Apakah aku dulu tidak menolak? Menolak. Berapa kali aku tolak, bahkan aku tak suruh ke kampungku yang belum ada listrik, belum ada aspal. Aku pikir dia akan mundur gitu loh. Lihat kondisi orang tua aku, rumahnya seperti apa, jalanannya seperti apa. Ternyata malah orangnya makin tekadnya makin bulat. Enggak, saya ngelihat Sinta itu orang baik. Mungkin ini adalah panggilan dari Allah. Saya suruh jagain Sinta. Sinta ini anak baik, Bu, Pak. Biar saya jaga di Jakarta. Gitulah. Tapi lihat perjalanan apakah orang itu menjadi lebih baik atau makin rusak. Ya, insya Allah ya, kalau Allah menghendaki kita tidak pernah tahu. Oh iya, anaknya seumuran. Iya ya, anakku umur 10 tahun. Memang benar apa yang dibilang Mbak Sinta. Saya dulu ketemu langsung attitude-nya good job. Makasih. Saya bisa seperti itu adalah didikan orang tua saya. Anak saya juga itu didikan dari saya, gitu loh. Di rumah anak saya ada mbak, tapi saya ajarkan selesai makan itu cuci piring, kotorannya taruh di tempat sampah. Umur 10 tahun. Belajar ngejadwal, belajar mandiri. Selalu kadang-kadang mau minta minum aja. Mbak, Allah ciptakan kaki sama tangan kamu buat apa? Hah? Kecuali kamu lagi terkapar, lagi sakit. Boleh minta tolong orang. Kamu sehat, kaki jalan ke situ tuh, kakinya dipakai, tangannya dipakai. Itu anak aku ingat sampai sekarang. Habis makan, piringnya taruh aja mainan handphone. Aku bilang itu piring kalau didiemin aja dijilat tuh sama setan. Ayo taruh wastafel, langsung cuci. Aku mungkin terlihat keras. Bahkan aku pernah nikah kemarin itu ya. Dibilang kamu tuh terlalu, kamu sama anak kamu aja gak sayang terlalu. Bukan. Itu justru orang tua yang sayang sama anaknya. Orang tua yang gak sayang sama anaknya adalah membiarkan anak itu menjadi bodoh. Dia sembarangan nyuruh-nyuruh orang, semena-mena sama orang, tapi tidak ditegur. Dia akan terus bergantung sama orang lain. Itu namanya orang tua yang bodoh mengajarkan anak bodoh, ngerti gak? Kalau aku kedisiplinan nomor 1, sampai aku bilang Arkan, kalau kamu mau sukses adalah kedisiplinan. Dengar azan, kamu sholat. Allah tuh cuma nyuruh kita sholat dan kita mintanya banyak. Aku bilang gitu. Sholat. Anakku, kalau kamu jadi orang sukses, sholat dan disiplin. Sekolah sudah disekolahin bunda, di sekolah bunda nyekolahin kamu les, semuanya. Kalau kamu gak ada bunda terus gak les, aku bilang gitu. Kamu gak ada bunda terus kamu malas-malasan les, kamu gak sayang sama bunda. Bunda kerja buat apa? Buat kamu, biar kamu menjadi sekolah, jadi bisa sekolah, bisa punya nilai yang bagus, buat nanti kamu. Jadi anak-anak itu tinggal ngejalanin aja. Nanti ketika kamu dewasa lagi, cara didiknya bunda beda lagi, tak gitu. Mungkin nanti SMP suruh belajar cuci baju sendiri, pakai mesin cuci kok. Belajar gosok baju. Kalau nanti dia hidup di luar negeri atau di mana, dia sudah siap perang. Ibaratnya mau perang dengan kehidupan, bukan perang senjata. Dia dengan hidupnya dia sendiri. Dan suatu saat nanti dia menikah, tumbuh besar, dia menikah, dia akan menghargai perempuan itu. Ya, jadi jangan apa-apa nyuruh-nyuruh perempuan, itu enggak. Apa yang bisa kamu kerjain. Kalau keluargaku bilang anak-anak yang dititipin di aku itu kayak dididik militer.
Anakku satu, tapi aku sering dititipin ponak-ponakan. Anak ponakan cewek yang tadinya nggak bisa masak, nggak bisa bersih-bersih rumah. Aku pulang kamarnya nih, tuh sorry ya, saya minta maaf nih di sini kalau nggak sopan. Saya paling benci ada orang nyopot pakaian dalam yang masih ngelinting gini. Aku nggak suka. Itu nggak sopan. Kalau orang lihat ngelinting gini. Kalau aku diajarkan dari kecil, begitu mandi sambil nyuci sendiri. Daleman itu sendiri dicuci langsung. Jadi sambil mandi, sambil nyuci pakaian dalam. Kalau aku udah diajarkan dari kecil. Apalagi ada orang yang ngerasa bisa bayar orang. Mohon maaf, perempuan lagi. Kadang-kadang celana dalam ada darahnya mens. Bukannya dikucek dulu tapi disuruh cuci, itu orang kerja. Kalau andekan kamu yang kerja terus suruh nyuci itu, mau gak? Jadi kita harus menghormati, menghargai orang kerja. Enggak. Ya wes ya. Kelas 5. Kelas 5 aja dia udah jadwal sendiri. Ada tugas sekolah, harus ngeprint, dia ke fotokopi sama sopir. Kalau nggak sama mbaknya dianterin. Ya. Jadi bukan lagi aku. Aku bilang, emang yang sekolah bunda? Gitu. Kalau bawa pakaian dalam, bawa pakaian dalam ke laundry gimana kak? Nggak boleh. Andai kan mau di laundry ya dikucek dulu bagian-bagian kotor. Maaf ya, apalagi perempuan. Kadang-kadang kita kan nggak tahu